Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sprek, jangan lupa sprek. Ini lama nggak bikin konten karena ya belum ada kegiatan apa-apa, jadi kita sedikit vakum dan mencari konsep yang tepat untuk bikin konten ya. Jadi sekarang saya lagi biasa di kediaman senior saya, Pak Akif Fatwal Amin. Ini sekaligus mau silaturahim karena masih di nuansa Lebaran Idul Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, kawan-kawan, saya pribadi Cipu Konsek mengucapkan mohon maaf lahir dan batin 1442 Hijriah. Semoga kedepannya kita akan lebih baik. Amin. Dalam keseharian maupun dalam usaha kita, terutama dalam dunia perkorangan. Oke Pak Akif, saya mau minta waktunya biasa, mau merampok waktu atau menggarong waktunya berbagi sedikit ilmu pengetahuan. Karena kalau saya sendiri yang berjalan mungkin akan berkurang referensinya, tapi kalau berdampingan dengan nanti bisa diseimbangkan dan bisa dipertanggungjawabkan apa yang konten saya buat. Oke, ini apa ya, saya mau bahas masalah yang terutama adalah pasca setelah Lebaran. Iya. Gitu. Ini kedepannya nanti gimana? Iya. Terus kiat-kiat apa yang mau jenengan? Terus saya meminta nih penjelasan dari jenengan dan sedikit jalan keluar tentang itu aja sih masih. Bagi petani pemula ini yang masih kemeruwuk bahasanya lah seperti itu, jadi masih bingung sana sini, jual nggak laku, terus bahkan ada beberapa orang bikin konten cuma sebatas kepentingan konten, bikin judul, bikin kemasannya, bikin deg-degan dan bikin putus asa si petani, bilang pabrik bangkrut dan sebagainya. Nah, coba tanggapan dari Nina itu gimana? Iya. Ya kemarin pertama, saya mau ngucapin dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, selalu dalam pengampunannya. Amin. Ya. Kemarin itu sempat di akhir-akhir pertengahan Ramadan ya. Pertengahan Ramadan itu kan banyak yang perusahaan yang sudah mulai tutup, meliburkan aktivitasnya. Ditutup bukan dalam arti pailit ya, Bukan. ya. Bukan. Jadi memang karena biaya kos produksi untuk menjalankan perusahaan dengan hasilnya itu tidak sebanding, karena memang banyak yang belum dipanen. Hanya 1-2 yang saya tahu itu waktu itu yang belum tutup hanya 1, itu yang di medium. Iya, lainnya sudah tutup semuanya. Nah, setelah tutup, ini setelah Lebaran kayaknya ini kok semakin mulai menggeliat. Mungkin nanti satu minggu setelah Lebaran itu mulai menggeliat. Kalau melihat dari suasana udaranya, cuacanya juga sudah mulai masuk kemarau. Artinya di musim-musim seperti ini orang itu benar-benar sudah dorman sempurna. Nah, ini mulai bagus dan saya yakin dalam 10 hari ke depan itu sudah melambung terus harga. Oh iya, ini kan saya mewakili teman-teman juga. Satu bulan kemarin apa ya, itu kan harga masih tidak seimbang ya. Iya, karena setahun. Ya boleh dibilang separuhnya harga ada lah, separuh harga dari kemarin. Jadi bagi kawan-kawan yang masih semula boleh dibilang shock dan kaget banget kayak gitu.
bahkan ada kata-kata yang traumatis, ternyata harga porang tidak sesuai yang digembar-gemborkan dan tidak sesuai yang saya inginkan seperti itu. Oh, ternyata nggak seperti itu gitu. Mungkin kalau saya bahasa saya nangkepnya kan karena mereka yaitu mungkin kurang jauh dengan ngopi sih. Iya. Kurang ngopi, kurang atuh, ulah silaturahim kurang atuh, jadi ya cuma sebatas di situ aja, jadi nggak tahu siklus porang itu bagaimana. Iya. Jadi kurang paham. Kalau menurut jenengan gimana? Ya kalau porang dari awal pertama kali budidaya porang itu selalu saya mematokkan harga di kisaran 8.000 sampai 10.000 itu untuk produksi. Terus untuk bibit-bibitnya, bibit yang dari katak atau gelintingan itu juga harga tertinggi kalau lebih dari 250 itu sudah tidak layak lagi. Artinya potensi ruginya itu lebih tinggi. Berarti kalau misalkan umbi di angka 5.000 pun sebenarnya kita masih untung gitu ya Mas? Masih untung ya. Cuma yaitu kembali ke dalam diri kita, cukup bersyukur apa enggak seperti itu ya. 6.000 kemarin itu terakhir pas waktu turun itu 7.600. Kalau kemarin sampai 6.500 Pak. 6.500. Pertengahan Ramadan ini 6.500. Karena info pabrik itu masih 7.000, jadi Ngambilnya. oh iya iya gitu. betul. Nah, sebagian juga ini saya juga lucu banget. Masih ada juga nih orang-orang yang seperti itu. Tapi ya tidak perlu diketawain atau kita mengucilkan karena memang belum tahu mungkin. Jadi ya itu malah WA sama saya sendiri. Dia punya barang cuma 2 kintal. Cuma 2 kintal umbi. Nah, saya tanya berapa? Otomatis kan kita pakai hukum jual beli, yang punya barang menawarkan harga. Nah, seperti itu. Siapa yang tahu harga dia berapa? Terus dia minta 7.000. Dengan alasan apa minta 7.000? Saya tanya seperti itu. Pabrik buka harga 7.000 Mas. Kenapa jenengan jual ke saya 7.000? Dan saya dapat apa? Biasanya seperti itu. Ya seperti itu kalau jenengan tahu dari harga pabrik 7.000, masa iya saya beli ke jenengan 7.000? Ya nggak mungkin. Kalau boleh sini tak beli kisaran 6.000. Ya nggak boleh 7.000. Ya udah mau gimana? Ya kepengen guyu takut dosa. Tapi ya udahlah. Jadi ya itu apa macam-macam jadi kita tahu lah. Iya. Merguyu nih bahasanya. Ya diantaranya satu itu memang juga terjadi antara yang baru dengan kebiasaan yang sudah berjalan itu memang belum terbiasa, tapi nanti toh juga akan semakin lama semakin terbiasa. Porang di Kebumen walaupun sebenarnya sudah lama di daerah utara, tetapi untuk di daerah secara menyeluruh itu baru 2020 kemarin. Ya walaupun kayak senior kita Papa Idi sendiri udah berapa puluh tahun itu belanja dulu sebenarnya di Kebumen loh. Iya. Berapa puluh tahun yang lalu Papa itu belanja porang itu di wilayah kami, di wilayah Karangsambung terutama. Makanya saya kenal Papa itu tahun 2014 di sana juga waktu JBT masih rame ya. Saya belanja sendiri, Papa itu di sana ngambil porang seperti itu. Kalau dulu saya tahunya bukan porang itu badul, banyak Papa itu badul sih. Nah, pokoknya itu guys. Jadi ya kita pelajari dulu, pahami dulu apa sih itu porang. Biar kita lebih mantap lagi. Terus pelajari juga yang penting siklusnya. Biar kita nggak kaget. Siklusnya kita harus tahu. Ngikuti kayak teman-teman aja, kayak teman-teman yang sudah berjalan berapa tahun, kita ikuti alurnya, pelajari benar siklusnya. Terus kalau kiat-kiat dari jenengan ini kan udah memasuki musim kemarau ya, dan beberapa bulan lagi nanti kita akan dipertemukan dengan musim tanam. Ya, untuk kiat-kiatnya dari jenengan untuk teman-teman yang mau nanam besok, otomatis kan kalau yang pemula udah naik satu level nih, karena sudah
Sudah punya pengalaman kemarin ya. Udah pengalaman kemarin. Nah, ini juga pemain baru ini muncul lagi bakalnya seperti itu. Iya, betul. Nah, ini kiat-kiatnya dari jenengan gimana? Ya kalau untuk yang pemain baru, yang pertama yang perlu diperhatikan banget itu adalah satu masalah karakter tanah. Karakter tanah. Yang kedua dari pemupukan dan intensitas cahaya. Dan bibit ya juga harus Ya, kalau bibit sudah menjadi umum lah. Artinya bibitnya bisa pakai bibit umbi mini ataupun dari tanah. nggak dalam arti dipikirkan bibit yang benar-benar berkualitas. Iya. Seperti itu. Nah, sebenarnya sih kalau dari dibilang bibit dari umbi yang berkualitas, sekarang itu banyak sekali yang sedang mulai mencoba dengan kemarin sudah ada itu dengan dibelah menjadi 4. Nah, dibelah jadi 4 itu aja jadi. Nah, yang paling mempengaruhi di sini memang termasuk di lahan kita yang ada di Kendal, di Semarang, itu semuanya perpengaruhnya adalah faktor pengolahan tanah, karakter tanah dan pengolahan tanahnya. Yang kedua intensitas cahaya, yang ketiga pemupukan. Itu yang di situ yang memang menjadi evaluasi benar. Nah, untuk musim tanam berikutnya, dulu saya sudah pernah menyampaikan ini pokoknya pembajakannya, pengolahan lahannya itu masih kurang, masih dibela terus. Ini. Nah sekarang tahu kelihatan seperti ini, oh ya ini harusnya paling tidak sampai 2,5 kilo. Itu aja rata-rata masih 2 kilo. Minimal itu 2,5 kilo. Makanya ini besok yang dari analisa saya itu 3 unsur itu. 3 unsur itu yang menjadi penyebab. Yang pertama itu adalah karakter tanah dan pengolahan tanahnya. Yang kedua dari pupuk pemupukan. Yang ketiga sudah dengar sendiri dari Pak Akif seperti itu. Buat yang mau mulai besok ya, yang mau mulai, bukan dalam arti mencoba tapi mau memulai, karena dalam usaha apapun jangan pernah bercoba-coba. Seperti itu kita mulai supaya kita niatkan tafakur, jadi ada embel-embelnya pahala nanti. Gitu kita mengagumi kebesaran Allah lewat tumbuhan umbi-umbian kita. Seperti mudah-mudahan nanti kedepannya pertama buat saya pribadi menjadi menambah wawasan dan ilmu, menambah bekal lagi supaya pertanian porang kita menjadi lebih baik. Jangan pernah bosan menimba ilmu, jangan pernah bosan silaturahmi kepada senior-senior kita. Dan ingat, dan saya ingatkan terus, saya ingatkan pribadi diri saya sendiri, jaga sholat, perbaiki sholat, perbanyak sholawat ngaji setiap hari walaupun cuma 1 ayat, jangan pernah ditinggalkan biar hidup dan usaha kita semakin berkah. Mungkin kan ini udah menjelang maghrib Pak Akif, besok next kita sambung lagi di posisi lahan biar lebih mantap lagi teman-teman. Dan kapan ini tadi teman-teman Kopap juga tanya kapan kopdar. Oh iya. Boleh lah, nanti mungkin nunggu 10 hari setelah lebaran. Itu kita melihat juga ada ide-ide bagus memang. Kemarin tadi malam ada yang kesini ini gimana kalau kita buat pengeringan sendiri. Dari beberapa yang pengen ikut gabung untuk pengeringan. Oh bagus juga, jadi langkahnya pengen maju langkah ke depan. Betul. Malah kita sangat senang kalau teman-teman kita berpikiran maju ke situ. Iya, nggak tergantung nanti mau ke sana-sana ya gitu. Karena punya pemikiran seperti itu otomatis ya kita sangat mendukung lah ini. Seperti itu. Oke. Nah guys, innallaha ghafurur rahim, taqabbalallahu minkum taqabbal karim. Assalamualaikum. Salam dari keluarga petani Porang Kebumen, Konjek Mania, mantap. Selamat sore Pak Agi.
Jadi